Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik. Bu Iriani sendiri, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, Bu, kabar saya juga baik. Tetapi ini ada satu hal yang mengganjal di hati saya ini, Bu. Pantesan ya. Saya lihat akhir-akhir ini Ibu Iriani agak gimana gitu ya. Saya perhatikan tidak seperti biasanya. Kira-kira kenapa ya, Bu? Iya, ini Bu, ada masalah yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Gimana Ibu, boleh saya cerita, Bu? Oh, tentu dengan senang hati saya siap mendengarkan cerita dari Ibu. Mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya, Bu. Amin. Amin. Kenapa, Bu? Ada masalah apa? Iya, begini Bu, ini terkait sikap murid saya yang tidak fokus dengan pelajaran dan cenderung mengganggu temannya saat belajar. Saya sudah berkali-kali menegurnya. Saat saya tegur, anak itu berusaha untuk fokus, tapi tidak berapa lama kemudian anak tersebut mengulangi lagi perbuatannya. Itu tentu saja membuat kelas saya menjadi tidak kondusif, Bu. Iya, Oh, seperti itu. iya. Jadi ada murid yang tidak fokus ketika pembelajaran berlangsung ya, Bu, dan Betul, sehingga betul. cenderung mengganggu temannya yang sedang belajar. Kira-kira Betul. ada berapa murid ya, Bu, yang sering membuat ulah seperti itu? Iya Bu, ada 3 murid yang seperti itu. Tapi menurut saya dari ketiga siswa tersebut, ada satu siswa yang menjadi provokatornya Bu. Nah, 2 lainnya itu seperti hanya ikut-ikutan. Terbukti di saat satu siswa tersebut tidak masuk sekolah, 2 siswa yang lainnya itu bisa mengikuti pembelajaran dan kelas saya masih dalam keadaan kondusif seperti itu. Begitu ya, Bu. Iya Kira-kira Bu. menurut Ibu, apakah hal tersebut sering terjadi atau baru sekali atau 2 kali terjadi, Bu? Itu hampir terjadi setiap hari Bu ketika ada satu anak tersebut ke sekolah Bu. Oh, tapi, untuk kehadirannya kira-kira anak tersebut, selalu hadir atau kadang izin atau sakit, Bu? Kalau untuk kehadiran, anak tersebut tidak ada masalah ya Bu untuk kehadirannya. Jadi memang anak ini tidak sekolah itu ya karena memang ada alasannya, misalkan sakit atau izin izin karena ada keperluan keluarga seperti itu. Kalau untuk kehadiran sih saya rasa tidak ada masalah Bu. Seperti itu Oh, Bu. iya. Jadi kalau untuk mengingat kehadiran anak tersebut termasuk anak yang rajin masuk ke sekolah ya, Bu? Betul Bu. Tapi kalau misalkan sesekali gitu, misal anak itu sakit, apakah dia selalu meminta izin atau memberikan kalau zaman sekarang kan biasanya via pesan WhatsApp Betul. ya, Bu, ya? Ya, Iya. ya. Iya, apakah anak tersebut, Mm. ada kabar gitu bahwa dia itu sakit atau izin gitu, Bu? Iya, iya. Kalau misalkan sedang tidak hadir karena sakit misalkan, ya selalu ada izin gitu via japri ya, bapaknya yang japri ke saya karena, berdasarkan apa yang saya dengar, memang anak ini ibunya itu sudah meninggal dunia gitu, Bu. Jadi, eee, anak ini tinggalnya bersama bapak dan neneknya seperti itu, Bu. Dan bapaknya ini kan kesehariannya bekerja di kebun. Nah, pernah juga suatu hari saya kan ngasih PR nih Bu ke anak ini. Nah, terus anak ini tuh nggak mengerjakan PR. Saya tanya, kenapa kamu nggak mengerjakan PR? Nah, anak ini menjawab, katanya, Bu, saya belum paham dengan pelajaran yang tadi Ibu ajarkan. Nah, terus PR yang Ibu kasih, saya minta bantuan ke nenek saya nggak bisa membantu, makanya saya tidak bisa mengerjakan PR, katanya seperti itu. Jadi memang sepertinya anak ini kurang diperhatikan mungkin ya Bu ya, karena mungkin bapaknya sibuk bekerja, neneknya mungkin sudah sepuh seperti itu Bu. Ya mungkin jadi saya melihatnya anak ini tuh bersikap seperti itu tuh seperti yang ingin diperhatikan oleh saya seperti itu Bu. Oh iya, jadi mungkin salah satu penyebabnya karena anak tersebut sudah tidak memiliki ibu ya, sehingga kurang fokus di rumah, tidak ada yang memperhatikan. Jadi terkesan anak tersebut itu cari perhatian kepada ibu gurunya dengan cara
mengganggu teman lainnya ya, Bu, ya. Betul, Bu. Eee, iya Betul, begitu saya ya, rasa Bu. juga demikian. Bagaimana perasaan Bu Iriani mengenai sikap siswa Ibu yang seperti itu? Ya jujur saya ada siswa yang seperti itu, saya merasa ya pasti saya merasa sedih ya Bu ya. Saya merasa menjadi seorang guru ini saya belum bisa memenuhi kebutuhan setiap peserta didik saya Bu. Jadi kebutuhan mereka itu yang berbeda-beda itu belum saya bisa penuhi semuanya Bu. Dan apa namanya? Tentu saya merasa saya ini belum maksimal seperti itu, Bu. Iya. Nah sekarang coba Bu Iriani sambil berefleksi nih, berefleksi diri. Kalau dari angka 1 sampai 10, motivasi yang diberikan Bu Iriani itu ada di angka berapa ya? Kalau menurut saya, kalau rentang dari 1 sampai 10, mungkin saya di angka 7 mungkin ya, Bu, ya. Karena, kenapa saya bilang demikian, karena, eee, dari 24 siswa itu ada 3 anak ya, Bu, ya, yang belum bisa dikondusifkan seperti itu. Jadi saya menilai diri saya, ya mungkin berada di angka 7 seperti itu, Bu. Iya, saya bisa mengerti ya bagaimana perasaan Ibu saat ini mengenai permasalahan yang sedang Ibu hadapi di kelas Ibu sendiri. Dari permasalahan yang Ibu alami, rencana Ibu ke depannya seperti apa ya? Oh iya Bu, sebenarnya saya sudah punya rencana ya Bu ya untuk memperbaiki itu semua. Eee, apa yang saya rencanakan ini masih berada dalam pikiran saya Bu, karena, saya itu ada rasa rasa takut gitu Bu. Saya takut, apa ya, saya takut salah untuk mengambil tindakan, Bu, karena, yang kemarin itu anak itu kan saya tindakannya saya tegur, terus anak seperti yang, membaik, seperti yang mau kondusif, ternyata enggak gitu kan. Jadi saya, bukannya ini ya, Bu, ya, bukannya saya kapokkan gitu, cuman saya pengen, langkah saya ini, kalau apa ya, saya berusaha untuk benar-benar ada berdampak benar-benar ada dampaknya terhadap perubahan si anak tersebut, seperti itu, Bu. Iya, Jadi jadi saya Ibu sedikit ada merasa rasa takut ya. merasa belum yakin ya, Bu? Iya iya, betul, Bu. Ya, seperti apa menurut Ibu, bisa dijelaskan di letak mananya yang Ibu belum yakin? Iya, itu, Bu. Saya tidak yakin akan pengaruhnya terhadap siswa tersebut, Bu. Saya masih bingung dalam mengambil langkah yang tepat untuk masalah yang saya alami gitu, Bu. Iya sih Bu, kalau boleh saya menyarankan ya, Ibu jangan terlalu overthinking nih dengan memikirkan resiko terburuk dari apa yang akan Ibu lakukan. Bisa jadi hasilnya sebaliknya kan. Ibu harus yakin dengan langkah yang akan Ibu lakukan dan yang akan Ibu tempuh. Bisa jadi langkah tersebut menghasilkan solusi yang terbaik untuk anak tersebut. Memang apa sih rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya? Rencana yang akan saya lakukan ke depannya rencana yang akan saya lakukan ke depannya ya, Bu, ya, mungkin begini ya, Bu, ya, saya akan seperti memberikan Motivasi ya? motivasi. Ya tentu saja saya akan memberikan motivasi dan juga saya ingin, Bu, menceritakan kan banyak nih ya, Bu, ya, kayak kisah-kisah orang yang sukses itu Iya tanpa betul. tanpa ada kehadiran ibunya ya, Bu, ya. Seperti menurut saya itu ditinggal ibunya dari semenjak kecil, tapi anak ini bisa berhasil gitu. Ada banyak saya melihat referensi-referensinya itu orang-orang yang sukses tanpa ibunya itu ada dan saya ingin menceritakan kepada anak-anak murid saya supaya lebih termotivasi dan supaya ayolah bangkit gitu. Jangan jangan caper, jangan mencari kesenangan sesaat gitu, tetapi harus benar-benar yakin gitu, harus benar-benar sadar, mempunyai kesadaran diri untuk mau termotivasi dan untuk mau belajar dengan sungguh-sungguh dan lebih baik lagi seperti itu, Bu. Jadi Ibu akan menceritakan kisah inspiratif ya Bu untuk Betul, anak Bu. tersebut. Iya, Bu. Kira-kira dari mana nih Ibu bisa memperoleh kisah inspiratif tersebut? Kan banyak referensi ya. Mungkin ada Mhm. referensi yang menurut Ibu sangat tepat untuk diberikan kepada anak tersebut.
Iya, Bu. Kemungkinan saya akan mencarinya itu di internet ya, Bu ya. Di internet ada juga kemarin saya lihat ada kisah Jirayut, ada kisah Muhammad Naim, Pak Tarno yang sulap itu, Bu. Ya, Iya, beliau-beliau iya. ini adalah kisah-kisah orang-orang sukses yang memang ditinggal ibunya semenjak kecil seperti itu, Bu. Dan mungkin Hmm. saya juga akan bisa berkoordinasi juga dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan rekan sejawat seperti itu dan juga dengan kelompok KKG yang ada di gugus saya seperti itu, Bu. Oh iya Bu ya, jadi agar lebih termotivasi, Ibu akan mewujudkan rencana Ibu itu dengan cara Ibu bekerja sama ya, terutama Betul, dengan kepala sekolah ya, betul, dan rekan sejawat yang ada di sekolah Ibu ya. Selain betul. itu, ada lagi nih Bu yang bisa Ibu lakukan. Apa yang bisa saya lakukan? Mungkin mengajak orang Mungkin tua siswa gitu Bu. iya, iya mungkin saya, yang pertama saya akan mengajak orang tua siswa ya, Bu, ya. Jadi, terutama bapaknya, saya ingin, bapaknya ini diajak berdiskusi ya, Bu, ya, nanti kita carilah solusinya bersama-sama gitu, tentang permasalahan anak ini dan kita cari jalan keluar yang terbaik untuk anak ini, Bu. Mungkin itu, seperti Bagus itu, sekali Bu. ya Bu, rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Oh ya, satu Kira-kira lagi Bu, satu iya Bu. lagi, mungkin juga saya akan apa namanya, mencari eh, kayak mengikuti pelatihan-pelatihan untuk pengembangan diri saya juga Bu, agar saya bisa lebih baik lagi dalam memotivasi murid-murid saya seperti itu Bu. Iya, bagus sekali ya Bu, terutama pelatihannya juga kan kita sudah sering ya di PMM itu banyak sekali pelatihan-pelatihan yang sangat bermanfaat untuk kita sebagai seorang guru ya. Rencana Iya aksi Bu. yang Ibu lakukan sudah bagus ya. Namun kira-kira berapa lama tuh Bu waktu yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana aksi tersebut? Iya, untuk waktunya ya Bu ya, kurang lebih 1 minggu ini saya sudah dapat menerapkan di kelas saya Bu. Kurang lebih 1 minggu. Menurut Ibu, ada tidak yang bisa membantu Ibu agar rencana aksi Ibu terlaksana dengan tepat waktu? Untuk membantu, yang pertama saya pasti akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Saya akan minta bimbingan dari kepala sekolah, Bu. Dan juga saya akan eh, mengajak rekan sejawat saya untuk berkolaborasi seperti itu ya, Bu ya. Dan tentunya nanti rencananya saya akan membuat jadwal untuk pelaksanaannya supaya saya sendiri ingat dan akan saya tempelkan di meja saya, Bu, biar saya lebih ingat seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali ya Bu. Semoga rencana aksi Ibu dapat terlaksana dengan baik sehingga akan ada perubahan murid Ibu menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada perubahan dan menjadi termotivasi dengan berbagai upaya yang Ibu lakukan. Baiklah Bu, saya akan merangkum di sesi pertemuan kita kali ini nih, yaitu Ibu Iriani ada masalah pada motivasi yang sesuai dengan kebutuhan murid Ibu ya. Iya, Bu. Kemudian menemukan rencana aksi Ibu untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi ya Bu. Iya, Bu, betul sekali. Iya, dari percakapan kita yang begitu luar biasa ini, apa yang didapatkan Bu Iriani pada sesi ini? Yang saya dapatkan tentu saya merasa tercerahkan ya, Bu. Saya merasa sudah ada bayangan tentang apa yang akan saya lakukan ke depannya. Saya berharap rencana aksi saya ini dapat terrealisasi dengan maksimal sehingga dapat menjadi alternatif solusi untuk masalah saya dapat teratasi seperti itu, Bu. Amin, semoga ya Bu Amin. ya. Ya, Bu. Kemudian apa yang Ibu rasakan selama berbagi cerita dengan saya? Selama berbagi cerita dengan Ibu, tentunya saya merasa senang ya, Bu. Saya merasa senang, saya merasa terbantu, merasa lega tentunya karena sudah bercerita dan sudah apa ya, jadi tercerahkan seperti itu, Bu, dengan bercerita dengan Bu Esti ini, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Sama-sama Bu, baiklah Bu. Kita akan bertemu 1 minggu lagi nih Bu Iriani. Saya Siap, mau Bu. tahu kabarnya nih, menunggu kabar baiknya dan ceritanya setelah Ibu merealisasikan rencana aksi Ibu.
Jadi, perkembangannya seperti apa saya juga pengen tahu ya, Bu, ya. Siap Ibu. Terima Ya kasih banyak ya mungkin Bu Esti ya, ya, Bu, sehat selalu Bu sama-sama. Esti. Sampai di sini dulu ya, Bu, Iya pertemuan kita iya. kali ini. Iya Ibunya terima sehat kasih Bu. selalu dan Amin tetap amin. semangat, pokoknya jangan pantang Semangat Bu. menyerah ya. Siap. Iya terima kasih ya Bu. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.